Anda kembali bersama kami di Newsline dan di segmen ini kita akan membahas informasi yang menjadi trending topik. Nah, yang menjadi trending topik ini apa nih Marcel untuk hari ini? Ya, untuk hari ini kita masih akan membahas terkait dengan arus balik Lebaran tahun 2024 yang sampai dengan saat ini sudah mencapai pencarian lebih dari 7.000 kalau berdasarkan Google Trends ya Jason. Karena mulai hari ini kan diprediksi sudah terjadi puncak arus balik nih sampai dengan tanggal 16 April atau hari Senin pekan depan. Betul, jadi pertanyaannya siapa nih kira-kira yang udah mempersiapkan diri untuk balik ke daerah asal hari ini, besok dan juga lusa yang diprediksi akan menjadi puncak arus balik. Dan pemirsa, tidak hanya lewat televisi tapi kami juga akan menyapa Anda melalui siaran digital, melalui Instagram. Halo, selamat siang teman-teman Instagram. Teman-teman di TikTok juga halo. Baik, dan nanti kita juga meminta partisipasi dari teman-teman sekalian juga untuk bisa memberikan komentar terkait dengan trending topik kita hari ini, arus balik. Dan inilah pemirsa segmen Newsline trending topik selengkapnya. Iya, jadi memang diprediksi hari ini sampai dengan tanggal 15 nanti adalah puncak arus balik. Orang-orang yang sudah mudik ini akan kembali lagi ke wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dan kalau kita melihat ini memang pengguna transportasi pribadi ya, seperti mobil dan juga menggunakan transportasi jalur darat adalah yang paling tinggi secara jumlahnya. Ya, jadi memang untuk rekayasa lalu lintas terutama untuk di tol Trans Jawa ya Jason dan pemirsa ini akan terus disiapkan, bahkan di jam 15 atau jam 3 sore ini juga akan diberlakukan sistem one way dari kilometer 414 atau tol Kali Kangkung sampai ke kilometer 72 tol Cikampek Utama. Ini menjadi suatu langkah antisipasi ya untuk bisa mulai mengurai kepadatan yang terjadi memasuki puncak arus balik Lebaran 2024. Betul, sekali lagi di pukul 15 rencananya ya untuk pemberlakuan dari sistem one way. Tapi tidak hanya sistem one way saja, nantinya juga ada pemberlakuan misalnya dari ganjil genap dan juga kontraflow yang akan diberlakukan. Dan ini memang kalau kita berkaca dari arus mudik kemarin nih Marcel, itu biasanya diberlakukan situasional. Artinya ketika memang Korlantas merasa bahwa ini sudah terjadi kepadatan selama 3 jam berturut-turut kurang lebih, maka kebijakan itu juga nantinya akan diberlakukan di ruas-ruas tol yang memang membutuhkan. Dan untuk sosialisasi terkait dengan kebijakan kontraflow, one way dan juga ganjil genap, ini biasanya disosialisasikan melalui sosial media yang bisa dipantau. Misalnya nih, kalau teman-teman follow dari NTMC Polri di Instagram, itu biasanya update informasinya juga dari sana. Kemudian atau informasi-informasi dari akun pengelola jalan tol, itu juga bisa menjadi acuan kebijakan-kebijakan yang nantinya diberlakukan, sehingga nanti kalau mau mudik hari ini, besok atau lusa, itu bisa lihat nih, oh jam-jam berapa nih kira-kira akan ada ganjil genap, one way dan juga kontraflow. Iya, dan Jason pemirsa kita lihat nih, kita sudah membuat ada grafis bagaimana jadwal-jadwal dan juga titik penerapan dari rekayasa lalu lintas khususnya untuk di tol Trans Jawa. Kita akan coba tampilkan. Jadi untuk sistem one way tadi ya dari kilometer 414 GT Kali Kangkung sampai kilometer 72 tol Cipali. Kemudian untuk sistem kontraflow ini juga disiapkan tapi tetap nanti penerapannya akan situasional di lapangannya mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Penerapannya juga untuk hari ini sampai tanggal 15 April ini akan diberlakukan sampai dengan jam 12 malam sampai di tanggal 15 April nanti. Oke, sampai jam 12 malam ya. Tapi bagi Anda nih yang nantinya akan melewati sejumlah ruas tol tadi, tol Trans Jawa ke daerah asal, ada kabar gembira yang nampaknya bisa Anda sambut bersama, yaitu terkait dengan diskon tarif tolnya nih. Nah, betul. Ini juga sudah mulai berlaku ya Jason. Berapa sih besaran diskon tarif tolnya? Lumayan, karena di atas rata-rata, bahkan untuk kendaraan golongan tinggi saja itu diskonnya sampai 171.000. Wow, lumayan banget ya, bisa buat beli oleh-oleh nanti di jalan pulang ya. Kita bisa saving untuk kebutuhan-kebutuhan dan oleh-oleh lainnya. Dan ini berlaku untuk kemudian semua jenis kendaraan atau semua golongan. Tapi ada syaratnya nih, saldo e-tol atau e-money Anda itu harus full. Kenapa? Kalau nggak full nih Marcel atau tidak mencukupi, misalnya kamu tap gitu di mesin tolnya, terus nanti kalau misalnya tidak cukup, kamu tidak bisa mendapatkan diskonnya. Jadi dikenakan tarif normalnya. Oke. Nah ini dia nih informasinya bahwa diskon tarif tolnya adalah sebesar 20% ya Jason. Jadi tapi harus dipastikan juga saldonya sudah disiapkan. Misalnya kalau kendaraan kita adalah jenis kendaraan mobil pribadi nih. Mobil pribadi itu nanti akan mendapatkan diskon dari yang semula 421.500 sekitar 420.000 ya. Jadi cuma 337.000
Rp1.000 saja. Wah, Lumayan ya. potongannya ya. Dan ini juga misalnya kayak golongan 2 dan 3 dari harga 600 sekian jadi 519.000. Terus golongan 4 itu juga lumayan juga mengalami penurunan bahkan tadi sampai dengan Rp171.000. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.